kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya tergelitik untuk meluruskan berita yang ada di medsos yang isinya cenderung menyesatkan masyarakat. Berita apa itu? Adalah berita tentang pengenaan pajak atas karyawan atau sering disebut sebagai PPh pasal 21. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sambil menulis di papan tulis supaya kita semua bisa lebih jelas, ya, supaya kita bisa memahami suatu aturan, ya, sesuai dengan aturan yang sebenarnya seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, PPh 21 atau PPh karyawan. Dasarnya adalah tarif PPh yang diatur dalam Undang-Undang PPh dikalikan dengan tax base atau dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya bukan gaji bruto yang diterima oleh karyawan, tetapi dasarnya adalah penghasilan kena pajak. Menarik? Penghasilan kena pajak, saya singkat sebagai PHKP. Penghasilan kena pajak ini dihitung, ya, dari penghasilan bruto gaji berapa yang diterimakan kepada karyawan dikurangi dengan biaya jabatan kalau dia karyawan tetap, dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Sekali lagi, dasarnya bukan gaji yang diterimakan kepada karyawan, tetapi adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang nanti akan dikalikan tarif. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang mari kita bahas. Berapa sebetulnya tarif PPh 21 ini? Oke. Atau PHKP dulu. Ya, dasarnya PHKP. Ini nanti akan dikalikan dengan tarif. Tarif yang lapisan pertama ini disebut tarif progresif, ya. Ini atas penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, ini tarifnya adalah 5%. Oke. Ya. Di atas, yang kedua, di atas 60 juta sampai dengan 50 juta, ini akan kena tarif 15%. Oke. Selanjutnya, di atas 250 juta, ya, sampai dengan berapa? 500 juta, ini akan kena tarif berapa? 25%. Ya. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar akan kena tarif berapa? 30%. Di atas 5 miliar sampai dengan tidak terhingga akan kena 35%. Ya. Sekali lagi, ini adalah tarif progresif. Tarif progresif. Ya, tarif tertinggi sekarang 35%. Itu atas penghasilan kena pajak, ya, sampai dengan atau di atas 5 miliar, 35%. Oke. Sekarang PTKP, ya, PTKP. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya. Ini berlaku untuk karyawan yang statusnya tetap, ya. Ini untuk diri wajib pajak sendiri, ya. Ini ada pengurang penghasilan. PTKP ini sebetulnya merupakan apa? Biaya hidup, ya, kebutuhan dasar si karyawan untuk hidup gitu. Kalau bisa diartikan seperti itu. Berapa jumlahnya? PTKP ini adalah 4,5 juta per bulan, setahunnya 54 juta. Kalau WP ini sudah menikah, ada istri di sini, ya. Ini per bulannya 375.000. Setahunnya menjadi 4,5 juta. Oke? Kalau dia punya tanggungan keluarga, maksimal 3 tanggungan keluarga, ini masing-masing nanti ada pengurang 375.000. Satu bulan setahunnya 4,5 juta. Sehingga kita bisa bayangkan ketika seorang karyawan mendapatkan gaji 5 juta,
maka nanti cara menghitung pajaknya tidak langsung dikalikan tarif, tetapi harus dikurangi dulu dengan biaya jabatan dan PTKP, sisanya baru kena pajak. Oke, mari kita sekarang buat ilustrasi sederhana saja. Ilustrasi sederhana. Oke. Ilustrasinya setelah sederhana, ya, katakanlah Tuan A, ini statusnya tidak kawin, ya, masih sendirian, bujang. Dia bekerja pada PT ABC, begitu, misalkan, dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, berapa sekarang PPh yang akan dibebankan kepada Tuan A, yang akan dipotong dari gaji Tuan A per bulannya? Cara menghitungnya tidak serta-merta 5 juta kali 5%. Ini yang saya sebut menyesatkan tadi, karena di medsos langsung ini kalikan sekian, ketemu sekian. Ya, tinggi hasilnya. Tapi sebetulnya cara menghitung yang benar adalah kita lihat dulu penghasilan bruto berupa gaji, ya, 5 juta. Oke. Ada fasilitas biaya jabatan. Ini 5% dari penghasilan bruto dari 5 juta. Ini sebagai pengurang. Berapa ini kira-kira? 250 ribu. Ya. Inilah penghasilan neto. Ini belum PHKP, masih neto, ya. Berapa? 4.750. Ya. Cara menghitungnya ini per bulan. Disetahunkan. PH neto setahun adalah 12 kali 4.750. Ketemulah berapa? 57 juta. Oke. Dikurangi di sini PTKP. Setahun dia sendirian berapa tadi? 54 juta. Oke, ini pengurang. Akhirnya inilah yang disebut penghasilan kena pajak. Berapa ini? 3 juta, ya? 3 juta. Oke, 3 juta inilah tax base-nya. Inilah yang akan dikalikan tarif. PHKP, penghasilan kena pajak. Bukan ini yang dikenakan tarif, tapi ini, ya, 3 juta. Sehingga PPh 21-nya adalah kena berapa? 3 juta. Masih dalam ini, koridor ini, sehingga kena 5%. 5% kali 3 juta. Ketemulah angka berapa ini? 12.500. Oh, maaf, bukan. 150.000. 150.000. Ya, ini kan kasusnya disetahunkan. Nanti dalam praktek, setiap bulan si karyawan gajian, maka setiap bulan pula dia akan dipotong PPh 21. Berapa PPh 21-nya per bulan? Per bulan, ya tinggal 150.000 dibagi dengan 12. Ketemulah berapa angkanya? Ini saya buat contoh, 12.500. Inilah pajak yang ditanggung oleh si A ketika dia dapat gaji 5 juta. Sangat kecil, ya. Berarti take home pay-nya berapa? Take home pay-nya si A tadi, dalam 1 bulan dia terima bersih berapa? Ya 5 juta, gajinya dia dipotong 12.500. Maka take home pay-nya akan menjadi 4.987.500. Ya. Sehingga sekali lagi saya luruskan, saya tegaskan bahwa pengenaan tarif ini bukan dari gaji bruto, tetapi dari penghasilan kena pajak. Di mana penghasilan kena pajak itu adalah gaji bruto berapa, dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP. Inilah yang disebut penghasilan kena pajak yang akan menjadi tax base-nya, dasar pengenaan PPh 21. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini masyarakat, ya, bisa lebih memahami. Mohon maaf, jangan asal menyebar berita-berita yang tidak benar yang akhirnya akan menyesatkan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.